Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ulumul Quran. Yang pertama yaitu I'jaz Al-Quran. Pengertian I'jazul Al-Quran. I'jaz berarti lemah. Nama ini dipakai untuk mengakui kelemahan dalam memperbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan i'jaz di sini adalah menyatakan kebenaran Nabi itu dalam segi dakwah, kerasulannya itu, dan menyatakan kelemahan orang Arab untuk menentangnya. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib, atau yang menakjubkan. Sedangkan menurut istilah mukjizat ialah sesuatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Kemudian, macam-macam mukjizat. Secara umum, mukjizat dapat digolongkan menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama mukjizat indrawi atau hissiyah, yang kedua yaitu mukjizat rasional atau akliyah. Nah, selanjutnya segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, segi bahasa dan susunan redaksinya. Yang kedua, segi isyarat ilmiah. Yang ketiga, segi pemberitaan yang gaib. Yang keempat, segi petunjuk penetapan hukum syara. Kemudian materi yang kedua yaitu adalah nasah dan mansuh. Pengertian nasah mansuh secara etimologis adalah mengganti atau menghapus. Nasah menurut bahasa berarti izalah atau menghilangkan. Kata nas juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut istilah, nasah ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum kitab syara yang lain. Dengan perkataan hukum, maka tidak termasuk dalam pengertian nasih menghapuskan kebolehan yang bersifat asal al-bara'ah al-aliyah. Macam-macam nasah dan mansuh. Yang pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan Al-Sunnah. Yang ketiga, nasah Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu nasah Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Hikmah adanya nasih dan mansuh. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Materi yang selanjutnya yaitu Qisas Al-Quran. Pengertian Qisas Al-Quran. Menurut etimologi, Qisas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata Qisas dan Al-Quran. Kata Qisas merupakan jamak dari Qisas yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Yang kedua, kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dimiliki oleh Allah untuk dijadikan pelajaran seperti kisah Maryam dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga, kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti Perang Badar, Uhud, Ahzab, dan Perang Bani Nazir. Kemudian manfaat kisah-kisah Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi Allah untuk umatnya. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama, meneguhkan kepercayaan orang-orang yang beriman tentang menangnya kebenaran serta musnahnya kebatilan bersama orang-orang pembelanya. Kemudian yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu. Yang keempat, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Yang kelima, mengungkap kebohongan para ahli kitab dengan hujah yang menyingkap keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menantang mereka. Yang keenam, kisah dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Materi yang selanjutnya yaitu Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal Al-Quran. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata masal atau perumpamaan, atau mitsil, serupa, atau matsil. Sama halnya dengan kata syabah atau syabih. Karena itu, dalam ilmu balaghah, pembahasan yang sama ini lebih dikenal dengan istilah tasbih, bukan amsal. Sedangkan pengertian amsal secara terminologi yaitu Al-Quran lebih tepat digunakan untuk mengacu pada kesan dan sentuhan perasaan terhadap
apa yang dikandungnya tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya kisah yang berhubungan dengan amsal itu. Rukun amsal yang pertama yaitu wajah syabbah, yang kedua alat tasbih, yang ketiga musyabbah, dan yang keempat musyabbabi. Macam-macam amsal Al-Quran. Yang pertama amsal musharrohah, yang kedua amsal kaminah, yang ketiga amsal mursalah. Manfaat amsal Al-Quran. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang abstrak. Yang kedua, menyingkap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal yang gaib melalui paparan yang nyata. Yang ketiga, menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat. Yang keempat, membuat si pelaku amsal menjadi senang dan bersemangat. Yang kelima, menjauhkan seseorang dari sesuatu yang tidak disenangi. Materi yang selanjutnya yaitu aqsam Al-Quran. Definisi aqsamul Al-Quran. Secara etimologi, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata kasam. Kata kasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lain yaitu halaf dan yasmin yang berarti sumpah. Sedangkan secara terminologi, aqsamul Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Maka yang dimaksud dengan aqsamul Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Unsur-unsur kasam. Yang pertama, fi'il yang berbentuk muta'adi dan diawali huruf ba. Yang kedua, muqsam bih. Yang ketiga, muqsam alaih. Macam-macam kasam. Yang pertama, zahir. Yang kedua, mudmar. Faedah kasam dalam Al-Quran. Sumpah kasam dalam ucapan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan yang diselingi dengan pembuktian. Materi yang selanjutnya adalah jadal Al-Quran. Pengertian jadal Al-Quran. Jadal secara etimologi dalam bahasa Arab dapat dipahami sebagai perbantahan dalam suatu permusuhan yang sengit dan berusaha memenangkannya. Kemudian secara terminologi, jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing berusaha berargumen dalam rangka untuk memenangkan pikiran atau pendapatnya dalam suatu perdebatan yang sengit. Macam-macam jadal dalam Al-Quran. Yang pertama, menyebutkan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, membantah pendapat para penantang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Yang ketiga, membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran kebalikannya. Yang keempat, membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Metode jadal Al-Quran ada dua tipe, yaitu yang pertama, metode yang mengandalkan kekuatan retorika atau keterampilan bahasa dan logika. Kemudian yang kedua, metode yang mengandalkan kelihayan meruntuhkan mental lawan. Materi yang selanjutnya yaitu peran Israiliyat dalam tafsir. Pengertian Israiliyat. Israiliyat secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, isim kata benda yang dinisbatkan pada kata Israel dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Dari segi terminologi, kata Israiliyat walaupun pada mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada akhirnya para ulama ahli tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas lagi. Pendapat ulama tentang Israiliyat. Muhammad Abduh sangat berhati-hati dalam menerima pendapat-pendapat sahabat, apalagi jika pendapat tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih jauh dari itu, Abduh tidak menolak pendapat yang terkadang ditolak oleh ulama lain walaupun dirasakan dari pendapat tersebut adanya semacam unsur. Pendapat jumhur ulama tentang Israiliyat. Pertama, mereka dapat menerima Israiliyat selama tidak bertentangan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mereka tidak menerima selagi kisah Israiliyat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ketiga, tarfakuf atau mendiamkan. Mereka tidak menolak dan tidak membenarkannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.